Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanalia Dewi dari TI 23I. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Tujuan proses permesinan yang pertama ada memberikan mahasiswa pengertian yang komprehensif tentang dasar-dasar proses permesinan dan pekakas, proses forming dan molding, metrologi dan aplikasi terhadap kualitas produk dan analisis sistem manufaktur. Yang kedua, mampu menentukan kualitas permesinan dan menentukan parameter permesinan. Istilah dalam proses permesinan. Yang pertama ada machinability, kemampuan proses, 2 toleransi, 3 surface finish, kehalusan permukaan, keempat ada detail, ulet, kelima ada hardness, kekerasan, keenam ada strength, kekerasan. Karakteristik material mempengaruhi kemampuan proses. Pertama ada kekerasan hardness material tinggi, keausan pahat cepat, maka umur pahat menjadi pendek. Kekerasan material rendah, mislau carbon steel, material menjadi ulet, textile, maka permukaan potong jelek. Solusinya dengan cold drawing untuk meningkatkan kekerasan. Yang ketiga ada kekuatan strength, material tinggi, gaya potong energi, temperatur potong meningkat, maka material sulit dipotong. Karakteristik kimiawi material mempengaruhi kemampuan proses. Ada kandungan karbon meningkat, kekuatan atau kekerasan meningkat, kemampuan proses akan menurun. Karbon, manganese, dan nikel meningkat, kekuatan dan kekerasan meningkat, kemampuan proses menurun. Rating kemampuan proses. Di sini ada rating kemampuan proses dari berbagai macam bahan dari proses permesinan. Toleransi dan kehalusan permukaan pada macam-macam mesin yang digunakan dalam proses permesinan, yaitu ada mesin turbing, drilling, brushing, reaming, milling, dan shaping. Relasi antara toleransi dan biaya manufaktur. Jadi di sini semakin rendah atau semakin tipis kehalusannya, toleransinya, maka biayanya akan semakin tinggi. Kehalusan permukaan potong. Itu ada faktor geometri, jenis operasi permesinan, ada geometri pahat, ada kecepatan makan atau feed. Terus juga ada faktor material kerja, dipengaruhi oleh build up edge atau BUE yang terbentuk pada ujung pahat, gram yang bergesek kembali dengan material yang robek karena sifat material yang ulet, crack yang terbentuk karena sifat material getas, friksi antara tools plank dengan permukaan baru yang terbentuk. Terus ada faktor getaran dan mesin perkakas, itu ada getaran mesin atau pahat potong menyebabkan gelombang permukaan dan defleksi picture menyebabkan benda kerja bergetar. Terus ada tindakan untuk mengurangi getaran, yaitu menambahkan kekuatan atau memberikan peredam pada picture, mengurangi kecepatan makan dan kedalaman potong untuk mengurangi gaya potong, dan mengubah desain pahat untuk mengurangi gaya potong. Pemilihan parameter permesinan. Yang pertama itu ada pemilihan parameter mesin. 1. Pahat. Material pahat yang keras mudah patah sehingga digunakan pada kecepatan makan yang rendah. HSS lebih keras sehingga dapat digunakan pada kecepatan makan yang tinggi. 2. Rogging atau finishing. Rogging dilakukan pada kecepatan makan yang tinggi berkisaran 0,5 sampai 1,25 mm per putaran. Finishing dilakukan pada kecepatan makan yang rendah berkisar 0,125 sampai 0,4 mm per putaran. 3. Ada kendala kecepatan makan rogging, MRR maksimum bergantung pada pahat dan material. Keempat,
kehalusan permukaan yang diinginkan. Kecepatan makan mempengaruhi kehalusan permukaan. Kedua, ada otomasi kecepatan potong. Fungsi tujuannya untuk maksimasi kecepatan produksi dan minimasi biaya produksi atau unit cost. Ketiga, ada maksimasi kecepatan potong. Elemen kontribusinya ada pace handling time, TC, machining time, TM, tool change time, TT, number of pieces cut in one tool's life, NC. Keempat, minimasi biaya per unit. Komponen biayanya ada cost of part handling time, cost of machining time, cost of tool change time, tooling cost, yaitu ada biaya operator dan biaya pahat. Pertimbangan dalam perancangan produk. 1. Jika dimungkinkan produk dirancang tanpa memerlukan proses permesinan, bisa memanfaatkan net shape proses seperti precision casting, closed die forging, dan plastik molding, dan lain-lain. 2. Menentukan toleransi disesuaikan dengan fungsi komponen dengan mempertimbangkan kemampuan proses permesinan. Toleransi yang terlalu ketat menaikkan biaya. Ketiga, kehalusan permukaan disesuaikan dengan fungsi dan estetika. Keempat, sudut-sudut yang tajam sebaiknya dihindari. Hindari perancangan lubang atau boring yang dalam. Keenam, gunakan ukuran komponen yang standar. 7. Komponen dirancang agar cukup kuat untuk mencengkram dan proses pemesinan. Kedelapan, hindari undercut atau tambahan proses dan setup. Kesembilan, gunakan material yang memiliki kemampuan pemesinan yang baik. Kesepuluh, rancang fitur-fitur pemesinan yang meminimasi setup dan diproses menggunakan pahat-pahat standar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.